Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, perjalanan santri backpacker Nusantara dalam ekspedisi eksplor sanad Al-Quran di Pulau Sulawesi. Alhamdulillah kita sampai di kota Palu. Khususnya kita alhamdulillah bisa berziarah ke makam sosok raja pertama dari suku Kaili, suku asli yang diami kota Palu, ya, Sulawesi Tengah ini. Yang alhamdulillah tadi kita sudah berziarah juga ke makam dari Datuk Karamah atau Syekh Abdullah Rocky, yang juga lokasi sekitar berapa kilo? 3 kilometer dari sini. 3-4 kilo. Jadi tidak banyak tentang riwayat dari makam beliau ini, yakni makamnya Puenjidi, ya. Tapi yang menarik, Puenjidi ini dalam literatur tadi juga kita baca sekilas sebelum itu masuk makam ini. Jadi kita sekarang berada di bukit. Kalau tadi makam Datuk Karamah berada di bawah, ya. Iya, pinggir pantai. Alhamdulillah sekarang saya didampingi oleh siapa ini? Muammar. Tapi Muammar Zainal Ashikin, ya? Bukan ya. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ini dulu presiden Libya, ya. Jadi dan kawan-kawan dari IPNU maupun IPPNU yang ada di Sulawesi Tengah, ucapkan terima kasih telah mendampingi kami berziarah ke makam Puenjidi. Puenjidi ini adalah seorang raja yang beliau diislamkan oleh Datuk Karamah. Jadi Datuk Karamah ini atau Syekh Abdullah Rocky ini dikisahkan beliau berasal dari tanah Minangkabau. Mengingat kata Datuk, saya teringat kemarin ketika ke muter-muter Sulawesi Selatan. Jadi ada 3 datuk yang menjadi pusaran Islam, penyebaran Islam yang ada di Sulawesi Selatan, yakni Datuk Ribandang yang makamnya di Talu, Makassar, kemudian Datuk Patimang yang dimakamkan di Luwu, dan Datuk Ritiro. Datuk Ritiro ini di daerah Bulukumba. Nah, apakah ada kaitannya dengan Datuk Karamah? Wallahu alam. Ini masih harus menjadi riset Anda yang ada di sini. Namun yang menarik, pola islamisasi yang terjadi di Palu ini, yakni di mana Datuk Karamah bisa mengislamkan Puenjidi, termasuk ada di sini disebutkan, kami mengutip dari jpnn.com, Jawa Pos ini. Ada Pui Bongo, ada Pui Ngari, yang dia alhamdulillah tersentuh dakwah Islamnya lewat jasa dari Datuk Karamah. Bahkan dikisahkan salah satu karomahnya dari Puenjidi yang kemudian dikalahkan oleh Datuk Karamah adalah ketika menanam cabai, ya. Ya, saat itu gimana itu menanam cabainya? Dalam sejarahnya itu menanam keras, ya. Lebih keras. Kalau nggak salah, saya sudah lupa ingat yang soal sejarah Datuk Karamah dan Puenjidi. Cuman pada saat itu adu ilmu. Adu ilmu, ya. Tanam cabai. Ya. Yang mana cabai yang cepat tumbuh? Oh itu. Ya, jadi ditanam malam. Siapa yang cepat tumbuh? Siapa yang paling cepat tumbuh? Siapa yang paling cepat tumbuh? Oh gitu. Nah, jadi kalau nggak salah itu, saya kalau dikeliru mungkin nanti bisa diluruskan. Iya, iya. Jadi Puenjidi nanam cabai, dia tanam cabai malam. Jadi sehari itu bisa berbuah. Tapi Datuk Karamah ini dia nanam cabai malam, itu subuh itu udah berbuah. Jadi lebih duluan cabai yang ditanam oleh Datuk Karamah berbuah ketimbang Puenjidi, sehingga itulah sampai akhirnya mungkin Puenjidi ya taklok ini maksudnya. Ya. Tapi walau alam terkait cerita itu, ya. Insya Allah itu ada, tapi kita masih belum bisa mempercayai juga karena mungkin akal bawah sadar kita masih belum bisa menerimanya. Tapi yang paling penting, pola islamisasi di beberapa tempat, termasuk di Palu, termasuk di Jawa, adalah bagaimana yang ditembak atasnya. Maksudnya yang diislamkan adalah rajanya dulu. Seperti yang terjadi di Majapahit misalkan. Majapahit meskipun rajanya itu belum masuk Islam, tapi karena dia menikah dengan seorang wanita yang beragama Islam, yang merupakan bibi dari Sunan Ampel, yang Pak insya Allah saya hakul yakin Sunan Ampel atas Said Ali Rahmatullah yang di Ampel itu, beliau adalah kakek anak dari Ibrahim Zainul Akbar bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini, yang Pak insya Allah makamnya kemarin kita ziarahi di Tosora di Wajo, Sulawesi Selatan. Nah itu saya lihat pola islamisasi
yang diterapkan itu adalah mendekati rajanya, mengislamkan rajanya, atau paling tidak keluarganya. Akhirnya dari situlah kemudian rakyatnya pun masuk Islam. Dan ini alhamdulillah pola ini juga ditetapkan oleh seorang Datuk Karama yang bisa mengislamkan Queen Jidi yang saat itu menjadi raja di khususnya di kalangan suku Kaili. Nah, ini penting kenapa kalau kita pelajari, karena Islam yang ada di Nusantara, baik di Palu, baik di Banjar, kemarin kita ke Banjar, termasuk kita kemarin ke Lombok, Sumbawa, hatta sampai di beberapa daerah di Sumatera, termasuk Ternate, adalah bagaimana Islam itu yang rahmatul alamin ini, bagaimana kemudian masuknya lewat jalur akulturasi. Makanya di sini itu dulu ada apa? Istilahnya ritual apa di sini yang kemarin macam ada balia. Nah, balia ya. Tadi saya ceritakan oleh Pak Dr. Syagir bahwa dulu ada ritual balia. Mungkin beliau juga masih termasuk orang yang melakukannya. Di Maratul Balia ini adalah ritual ya penyembuhan, ritual. Ya, dia ritual sebenarnya tujuan untuk penyembuhan. Ya, ritual penyembuhan, tapi saat itu menyebut roh-rohnya atau menyebut leluhur-leluhurnya yang wallahu alam itu adanya. Tapi kemudian ketika Islam masuk di sini tidak langsung seketika dirubah total. Ada proses namanya akulturasi budaya. Jadi seakan-akan Bali itu masih ada, cuma roh-rohnya tadi diganti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah syukur kiranya Islam kemudian tersebar luas di daerah Palu sekitarnya dengan masuknya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Yang menarik, Idrus ini ketika tahun 26, ketika beliau sebelum datang ke Palu ini, beliau akan bertemu dengan Khatib Syekh Haji Hashim Asy'ari di Jombang, yang kemudian menginspirasi beliau ketika datang ke Palu ini. Beliau bukan hanya membuat madrasah, tapi juga membuat jam'iyah, yang akhirnya berdirilah Jam'iyah Al-Khairat. Dan Al-Khairat itu kemudian disusul dengan para kiai kita yang khususnya berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi antara Nahdlatul Ulama dan Al-Khairat yang kemudian bahu-membahu dalam menyebarkan Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah yang ada di kota Palu ini. Maka saya akan terima kasih kepada kawan-kawan dari IPNU maupun IPNO yang telah mendampingi kami. Insya Allah nanti jika ada kesempatan, di bawah ini ada Al-Habib Ali ya, cucu dari guru tua adalah Habib Idrus. Insya Allah kita akan ziarah ke sana, juga ziarah ke makam beliau di Al-Khairat. Terima kasih karena waktu sudah maghrib. Walaupun semoga dengan ziarah ini memberikan berkah kita semua. Zurul kubur litadkurul akhirah, berziarah kubur maka engkau akan mengingat akhirat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.